Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Safwan Maulana dengan NIM G002417 dari kelompok A7 dengan aslep Mbak Zahra akan melakukan laporan 2 anatomi. Di sini terdapat kasus Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi pertama, semua makanan masuk melalui mulut terlebih dahulu. Nah, mulut atau kavitas oris dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis. Ini menjadi dua bagian, yaitu vestibulum oris dan cavitas oris propria. Nah, di sini jalur keluar ini disebut prima oris dan jalur masuk ke sini disebut eh, isthmus fossium. Nah, untuk cavitas oris memiliki batas-batas tersendiri, yaitu batas atap ada palatum durum dan palatum mol. Lalu untuk dasarnya ada diafragma oris dan lidah. Lalu untuk lateralnya terdapat corpus adiposum buccae, processus alveolus mandibulae et maxillae. Lalu untuk anteriornya ada rima oris di sini. Lalu untuk posteriornya ada isthmus faucium. Untuk batas-batas vestibulum oris yaitu anterolateralnya ada labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Lalu untuk superiornya terdapat lipatan membran mukosa dari labium superius, oris, dan eh, corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Untuk dorsalnya terdapat processus alveolaris maxillae et mandibulae dan arcus dentalis. Arcus dentalis superior et inferior. Untuk inferiornya terdapat lipatan membran mukosa dari labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Untuk batas-batas kavitas oris propria itu anterolateralnya terdapat processus alveolaris maxillae et mandibulae, lalu superiornya terdapat palatum durum dan palatum mol, lalu untuk basisnya terdapat diafragma oris, lalu untuk posteriornya terdapat isthmus faucium. Nah, palatum. Palatum ini terbagi menjadi dua, yaitu palatum durum dan palatum mole. Palatum durum sendiri dibagi dua lagi, yaitu 2/3 anteriornya atau paling depannya terdapat processus palatinus oxys maxillaris. Ini. Lalu untuk sepertiga posterior atau yang bagian belakang terdapat lamina horizontalis oxys palatini. Di sini. Nah, untuk palatem mole di belakangnya terdapat 5 muskulus, yaitu musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus uvulae, dan musculus palatoglossus.
Nah, sebelumnya eh, untuk neurovaskulasi palatum untuk foramen palatina major yaitu dilalui arteri vena nervus palatina major. Lalu untuk foramen palatina minor, untuk foramen palatina ini palatina major di sini, ini palatina minor. Nah, ini arteri dan nervusnya untuk minor dan di sini arteri dan minornya untuk arteri dan nervusnya untuk majornya. Tadi foramen palatina major dilalui arteri vena nervus palatina major, untuk palatina minor dilalui arteri vena nervus palatina minor, dan fossa incisivum ini terdapat arteri palatina major dan nervus nasopalatinus. Lanjut ke lingua. Nah, lingua ini dibagi menjadi dua pars, yaitu pars persulcalis linguae yang lebih anterior dan pars postsulcalis linguae yang lebih posterior. Ini di kedua bagian ini dibagi oleh sulcus terminalis. Sulcus terminalis. Nah, itu mas. Nah, untuk bagian presulcalis, presulcalis linguae terdapat bermacam-macam eh, papila. Terdapat filiform papillae yang paling kecil, lalu ada fungiform papillae, polychaetae papillae yang di pinggir, lalu ada phalantae papillae. Ini. Nah, muskulus dari linguae. Nah, otot-otot ini diinervasi oleh nervus hypoglossus. Nah, untuk muskulus ekstrinsik terdapat musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, di sini ya, ini musculus styloglossus dan musculus palatoglossus. Di sini tidak ada ya, tidak tidak nampak. Lalu untuk otot intrinsik terdapat musculus longitudinalis superior, superior di sini, superior. Lalu di sini untuk musculus longitudinalis inferior. Lalu terdapat musculus transversus linguae dan musculus verticalis linguae. Nah, untuk inervasi inervasinya inervasi lingua untuk sensoriknya sendiri di 2/3 anterior ini sensasi terdapat di sensasi umum yang diinervasi oleh nervus mandibularis. Lalu untuk sensasi khusus ini melalui nervus facialis. Lalu untuk sepertiga posterior hanya ada sensasi umum dan khusus melalui nervus glossopharyngeus. Lalu lanjut ke esofagus. Esofagus terdiri dari tiga pars, yaitu pars cervicalis yang berada di vertebrae cervicalis 6 sampai vertebra vertebrae thoracalis 1. Lalu ada pars thoracalis yang berada di ver- yang setinggi vertebrae thoracalis 1 sampai vertebrae 10.
tora kali 10. Lalu pars abdominalis yang setinggi vertebrae tora kali 10 hingga vertebrae tora kali 11. Esofagus terdapat tiga angustia atau penyempitan. Pertama, angustia superior yang terdapat yang setinggi di vertebrae cervicalis 6. Yaitu terdapat musculus cricofaringeus dan cartilago cricoidea. Lalu ada angusta media yang terdapat tersetinggi vertebrae thoracalis 4 atau 5. Aorta. Karena di tempat tersebut ada arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Lalu ada angusta inferior, itu saat melalui hiatus esophagus. Kita lanjut ke gaster. Gaster di sini terdapat 4 bagian penting, yaitu fundus fundus gastricum, pars car- cardiaca, cardiaca, lalu ada corpus gastricum, lalu ada pars pylorica, antrum bagian antrum dan di sini antrum, lalu di sini ada kanalis. Nah, di sini merupakan curvatura gastrica minor dan sini curvatura gastrica major. Nah, untuk kompensasinya sendiri, ketika ketika makan tentunya akan dikunyah terlebih dahulu menjadi lobus di mulut. Nah, lobus ini turun ke esophagus dan terjadi peristaltik. Peristaltik, gerakan peristaltik meremas-remas makanan lalu turun ke meremas dan mendorong makanan turun ke esophagus. Nah, di sini terdapat sphincter lower esophagus atau les yang membiarkan lobus masuk ke lambung dan mencegahnya untuk keluarnya kembali atau reflux. Lalu di dalam di dalam gaster terdapat gerakan gerakan yaitu churning untuk mengubah lobus menjadi kimus yang akan di, dikosongkan ke duodenum melalui sphincter pylorus. Nah, semua kegiatan ini tentunya akan meningkat bila makanan yang dikonsumsi meningkat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.